suatu tempat, ada satu kelompok yang sedang bertarung melawan seekor monster. Perisai, maju. Astaga, kenapa bisa sekuat itu? Ucap seorang pria yang sedang menggunakan perisai untuk menahan serangan monster. Salah satu healer di belakangnya dia berkata, "Kenapa masih tahan? Aku akan menambahkan bob kekuatan buat kamu." Penyihir yang tersisa langsung menggunakan skillnya yang bernama Fire Fist. Itu membakar monster tersebut. Selesai, ucap Yanran yang adalah penyihir tersebut. Ting ting. Partimu berhasil membunuh Iron Boar level 3. Keren, experience-mu sudah mencapai 100%. Level kamu naik menjadi level 2. Habis banyak tenaga, akhirnya selesai juga. Sepertinya cuma tim kita yang bisa lawan monster level 3 di hari pertama. Untungnya kita punya banyak healing potion. Kalau tidak, meskipun aku healer, tidak bakal kuat lama-lama. Terlihat Qianran yang sudah berada di level 2, Blazing Fire Mage. Cih, monster level 3 tidak ada apa-apanya. Sebelum ujian selesai, aku mau coba lawan monster level 5. Makin tinggi level monster, makin susah ditaklukkan. Monster level 5 minimal harus ada satu output utama level 5. Dan pendukung level 4 baru bisa. Ucap wanita yang bernama Xiaoyan. Dia adalah seorang healer level 2. Seorang pria yang di sampingnya yang bernama Aji, level 2 shield user. Dia menambahkan, sebenarnya aku cukup dapat level 3 saja. Keluargaku masih mengandalkan aku buat cari nafkah. Namun tiba-tiba terjadi sebuah getaran di tempat mereka berdiri. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba gempa? Tidak, kayaknya ini bukan gempa. Sepertinya ada sesuatu yang mau datang. Di balik sebuah pohon ada sesuatu yang sedang bergerak. Itu adalah sesosok monster yang bernama Stone Monkey berlevel ke-6 yang membuat kelompok dari Yanran terkejut. Ini monster level 6, ucap Yanran. Aji menyuruh mereka untuk berpencar karena menurutnya kalau monster itu mengincar mereka, maka mereka akan habis. Xiaoyan di sisi lain dia tersungkur, tubuhnya lemah seketika. Dengan ketakutan dia berkata, aku gemeteran. Yanran dan Aji yang melihat itu mereka terkejut. Ya ampun. Terlihat monster tersebut matanya merah. Xiaoyan, teriak Yanran. Aji di sampingnya bersiap. Aku datang. Dia langsung berada di depan Xiaoyan dengan perisai untuk menahan serangan monster tersebut. Dalam hati Aji dia menyemangati dirinya sendiri agar tidak takut. Karena hal seperti ini adalah sesuatu yang memang seharusnya dihadapi oleh setiap profesi. Dia pun mengingat saat kepergiannya mengikuti ujian. Orang tuanya berkata untuk hati-hati. Aji menenangkan mereka dan menjelaskan ketika dia resmi menjadi seorang profesi, pemerintah akan memberikan tunjangan. Itu lumayan banyak uangnya. Dia juga meyakinkan orang tuanya lagi. Dengan baju besi yang dia pakai, siapa yang bisa lebih aman dari dirinya? Dengan perlengkapan seperti itu, kembali di medan tempur, Aji menyemangati dirinya terus untuk tidak mundur. Karena dunia ini juga dilindungi oleh mereka yang menjadi profesi. 10% ini, serangan monster itu pun dilancarkan. Yanran yang melihat itu wajahnya pucat seraya memanggil Aji dan Xiaoyan. Monster tersebut yang seperti sedang dikendalikan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, setelah kepulan asapnya menghilang, serangannya ditahan oleh ondit milik Changpeng. Aji dan Xiaoyan yang melihat sosok di depannya mereka bertanya-tanya sosok apa itu. Di belakang Yanran, tiba-tiba Changpeng muncul dan berkata, aku tidak setuju. Yang membuat Yanran terkejut. Lin Changpeng, kapan kamu datang? Changpeng hanya berbicara sendiri, melindungi orang yang ingin dilindungi. Inilah arti menjadi profesi.
Ondet milik Changpeng itu memutar sabit di tangannya dan menghancurkan beberapa bagian tubuh monster batu itu, yang membuat monster tersebut berbalik untuk pergi. Yan Randia sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa sosok itu bisa mengalahkan monster level 6 hanya dengan sekali serang. Monster itu pun mulai kabur yang diikuti Ondet milik Changpeng. Melihat monster tersebut melarikan diri, Yan Randia bertanya pada Changpeng tentang malaikat maut yang adalah Ondet milik Changpeng. Namun setelah melihat ke samping, Changpeng sudah tidak ada di tempat, yang membuat Yanran bertanya-tanya di mana Changpeng. Yanran dia bergumam, Skyter raksasa yang dipanggilin Changpeng pas upacara profesi Cheng itu. Kenapa bisa dia dengan mudah mengalahkan monster level 6? Apa dia menyembunyikan kekuatan? Lin Changpeng, kamu sekarang level berapa? Yanran pun menghampiri rekan timnya dan bertanya apa mereka baik-baik saja. Aji merespon, lapor kapten, kami sehat-sehat saja. Hanya celana yang mungkin harus diganti. Xiaoyan yang mendengar itu dia terkejut. Dia pun menatap Aji dengan tatapan kosong. Aji yang melihat tatapan itu dia berkata, hanya bercanda. Yanran pun bertanya kepada mereka, apa kalian melihat Lin Changpeng? Aji menjawab, aku lihat dia pergi ke arah tempat Stone Monkey melarikan diri. Xiaoyan berkata, Magic Beast level 6 itu sudah terluka parah oleh makhluk aneh yang seperti malaikat maut di film. Apakah dia pergi untuk membunuh dia? Aji pun merespon, benar juga, itu kan Magic Beast level 6. Experience yang berlimpah. Yanran memasang wajah gelap. Dia bertanya kepada mereka, hari upacara perubahan profesi. Kalian juga ada di sana kan? Masih ingat profesi Lin Changpeng apa? Aji merespon, aku ingat dia adalah seorang summoner. Xiaoyan juga merespon, Undead Summoner. Setelahnya mereka pun terkejut. Yanran melanjutkan, meskipun tidak ingin mengakui, tapi dia mungkin lebih kuat dari yang kita semua bayangkan. Semakin tinggi level Magic Base, semakin kuat peningkatan rahasia yang mereka terima. Magic Base level 6 sama sekali tidak bisa meninggalkan daerah inti. Changpeng sudah berada tepat di belakang monster tersebut. Dan kamu tidak hanya meninggalkan, tapi juga jelas datang untukku. Siapa yang memberi perintah ini padamu? Tanya Changpeng. Monster itu menoleh. Setelahnya dia terkejut melihat Changpeng. Sudahlah, kamu juga tidak bisa bicara. Tepat sekali untuk memeriksa kemampuan spirit erosion setelah ditingkatkan. Changpeng pun membuka matanya bersamaan dengan pengaktifan skillnya, Memory Read. Mata monster tersebut langsung bereaksi. Bersamaan dengan itu di suatu tempat. Siapa? Siapa yang menghancurkan kontrakku dengan hamba sihirku? Sekelompok manusia sialan ini kali ini benar-benar ada ahli yang masuk ya. Stone Monkey, bawa dia kepadaku. Tunggu saja manusia, di bawah kemampuanku. Kamu akan seperti manusia bodoh lainnya, menjadi hambaku. Di sisi Changpeng, dia pun terkejut. Ini adalah tanda yang sama dengan saat itu. Kamu adalah manusia yang membunuh beberapa jenderalku. Tanya monster itu. Changpeng pun terkejut. Tampaknya kamu adalah orang yang bersembunyi di belakang ya. Manusia level 5 sekalipun bisa mengalahkan Son Monkey. Apakah itu karena trikmu yang bisa mempengaruhi jiwa? Hal seperti itu tidak berguna untukku. Aku adalah Raja Magic Beast. Jadi kalau aku mengalahkanmu akan ada banyak experience-nya. Tanya Changpeng menyeringai. Monster itu pun mendekatkan wajahnya. Dia tertawa. Haha. Manusia, kau kira di bawah pimpinanku tempat ini masih bisa kau ambil seenaknya? Tunggu saja rencana kebangkitan agungku. Sebentar lagi akan berhasil. Ketika aku memasuki dunia manusia, kamu dan teman-temanmu semua akan menjadi makananku. Changpeng yang mendengar itu dia mengepalkan tinjunya. Kamu bilang apa? Setelahnya Changpeng langsung menyuruh ondetnya untuk menghabisi monster tersebut.
Itu langsung membelahnya menjadi dua. Dengan tatapan tajam Chang Peng berkata, "Aku sangat benci orang yang mengancamku dengan orang-orang di sekitarku." Namun masih ada suara dari monster tersebut. "Kau kira membunuh Magic Base level 6 ini kamu bisa mengalahkanku? Setelah aku berhasil, kalian semua akan mati." Beberapa notifikasi pun muncul. Ting ting. Ondetmu yang rusak telah membunuh seekor Stone Monkey level 6. Nilai experience-mu telah mencapai 100%. Kamu telah naik ke level 6. Levelmu telah mencukupi. Aktifkan King Awakening. Seketika itu aura yang dahsyat dan mematikan dan juga begitu jahat menyelimuti tubuh Chang Peng. Itu menyebar di sekitarnya. Dan di saat itu pula kelompok Yanran tiba di sekitar sana. Mereka terkejut. "Kabut hitam dari mana? Tidak tahu ada apa di dalam kabut ini. Hati-hati," ucap Yanran. Mereka pun terkejut setelah melihat sesuatu. Itu terlihat sosok naga yang sangat besar, yang berwarna ungu, dengan aura yang sangat jahat. Chang Peng yang sangat dekat dengan monster tersebut, dia sangat terkejut. Itu adalah monark yang sebenarnya.